Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Hai sahabat Prodia, welcome back to Prodia Podcast. Mungkin kali ini sahabat Prodia lihat ada yang berbeda. Iya kan? Iya dong. Karena wajar Anda merasakan hal tersebut. Karena Anda pasti melihat roda kehidupan. Enggak dong, roda kehidupan adalah roda hidup yang masing-masing kita jalani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih cemerlang lagi. Gitu. Ngomong apa? Oke, di sini bersama dengan Kak Sherly, kita akan memutar roda ini, kemudian Kak Sherly akan putar roda ini, dan kemudian akan ada pertanyaan this or that buat Kak Sherly. Kak Sherly akan pilih yang mana. Gitu. Oke, Are you ready, Kak Sherly? I am. Wow, langsung di balas. Dapat apa? Let's go! Dapat piring cantik juga. Silakan diputar spinning wheel-nya. Oke. Harusnya ada ini dong, spinning wheelnya selesai. Nah gitu ya. Oke lanjut silakan. Oke, silakan Kak Sherly. Rp1 juta. Nggak gitu mainnya, Jujur nih kita sama teman-teman di belakang nanti panik dong. Juta rupiah nih kita. Kayak dari mana? Untung 12 makin pusing lagi loh 12 juta rupiah. Satu masih oke lah. Oke, satu. Apa tuh? Nah, ini dia. Pertanyaan yang pertama. Makanan digoreng atau direbus, Kak Sherly? Jujur tergantung. Gue boleh nggak ngomong tergantung? Iya, Boleh, kita merdeka. Musyawarah mufakat aja kita, Kak Sherly. Iya, kita musyawarah mufakat aja. Kalau Gimana, Kak Sherly? pisang ya mendingan digoreng. untuk rasa ya, Oke. untuk rasa. Oke. Kalau direbus apa yang enak ya? Siomay. mie Iya. ya kan Mie goreng mie goreng direbus juga kan kalau bikin yang instan. Nggak salah. Iya makanya itu sebenarnya agak salah nama itu. Tapi kalau overall gitu, Kak Sherly, Kalau harus milih maksudnya kalau iya, kalau harus terpaksa banget milih. Iya nih, Dia direbus sih. direbus. Iya. Why, Kak Sherly? Biar nyucinya nggak ribet. Nyucinya nggak lah, ribet? maksudnya lebih Oh. enak lah di badan gitu loh. Oh, lebih enak di badan. Iya, kayak nggak greasy, tenggorokan juga nggak seret. Hmm. You just feel better lah kalau makan yang nggak terlalu berminyak. Tenggorokan tadi, apa tadi Kak Sherly? Nggak syarat ya? Iya. Kak Sherly bergerak di dunia tarik suara juga, atau gimana? Oh, enggak. Narik tambang mungkin lebih tepat. Tambang. Tarik ulur. Waduh. Tarik ulur! Sahabat Prodia. Waduh. Luar biasa. Nah, kalau dari perspektif Dokter Dika tentang digoreng atau direbus ini gimana? Dok? Ya sebenarnya kalau kita makanan. mau adu mah ya jelas kita kan gini, kita kan dikasih batasan sebenarnya, bukan nggak boleh minyak sama sekali. Tapi kan minyak itu kan juga sebenarnya nggak banyak batasnya. Dan kalau kita lihat makanan kita yang seringnya deep fried, itu kan dia masukin minyak banyak banget dan which is kalau kita lihat tuh seringkali melewati batasnya gitu kan. Nah memang sebenarnya kalau mau diadu, kalau bicara sehat ya direbus bener, karena direbus itu kan dia nggak nambah minyak, nggak nambah lemak di dalam situ. Cuman yang tadi setuju banget gitu ya. Aku sih memang lihat ini juga kita gini. Jangan sampai pola hidup itu menyiksa gitu loh. Artinya kalau saya pribadi lebih prefer ya ketahui limitnya aja tadi. Kalau misalnya emang kita pengen makan yang gorengan ya mungkin kita ya makanlah itu dengan batas yang wajarnya dan cukupnya. Tapi kemudian kita tanda kutip berarti artinya untuk kedepannya kita batasin yang berlemak supaya total asupan lemaknya nggak terlalu banyak. Oke. Dan kalau misalnya memang pas lagi bisa makan direbus, ada opsi rebus ya pilihnya rebus gitu. Jadi intinya nikmati hidup ini jangan terlalu dipaksa. Tapi kalau misalnya harus milih sehatan mana ya sehatan rebus. Tapi tadi kan misalnya kita mau ngomong ya emang pengen makan telur dadar gitu misalnya, kan nggak bisa direbus ya. Jadi telur rebus jadinya kan. Betul. Jadi ya udah. Mungkin nanti kita pakai minyak yang misalnya sekali pakai. Kan sering banget orang kalau digoreng pakai minyak yang sampai jadi hitam kan kayak oli samping tuh. Kadang ini oli samping aja dah gitu loh. Iya kan? Sampai hitam banget. Nah, itu kan gitu-gitu kan minyaknya kan udah nggak sehat gitu. Nah, jadi ya diminimalisir. Bagi sekarang juga banyak kayak yang bisa nyerap minyak tuh. Udah kan? Tisu yang bisa nyerap minyak. Yang taruh Itu di kan atas kuah gitu ya? bukan kuahnya. Jadi misalnya kayak pisang goreng nih. Ditaruh dalam tisu, nanti begitu dibuka pisangnya jadi nanas. Waduh, isulah sempurna gitu. Enggak bisa. Tapi maksudnya minyaknya keserap gitu kan. Nah, itu kan lumayan ngurangin sekian banyak minyak dan akhirnya ngurangin kalorinya juga. Gitu. Jadi ya tetap aja kita kalau bicara sehat mendingan direbus tapi bukan berarti kita jadi mengharamkan sama sekalian digoreng. Aku pribadi kurang setuju. Oke. Gitu. Now our limit
tetap sesuaikan dengan asupan Porsinya iya. porsinya, ya. Betul. Menarik kadang mendorong. Itu lagi, diulang itunya. Oke, mungkin kita langsung aja ke wheel berikutnya untuk pertanyaan berikutnya. Will diulang lagi. Di remedial. Wheelness pertanyaan. Oke, silakan Kak Sherly. Sembilan. Lucky Kali ini number 9. tolong jangan lucky nine. Oke, ini dia. Ah, Makan buah dulu atau makan berat dulu, Kak Sherly? makan berat dulu sih. Makan berat dulu. Buah to me is like a dessert. Oke. Tahu kan gurun dessert? Sebagai pencuci mulut. Pencuci mulut. Iya. Buah pencuci mulut. Iya. Oke, menarik. Kenapa? Gimana pendapat? Iya, penasaran ya sama dokter Dika nih? Iya, Gimana iya. dokter Dika? Sebelum Saya juga agak dilema sebenarnya dokter. Oh iya, Dika. jadi sebenarnya gini, ada dua hal. Kalau ada yang bilang katanya, oh buah harus dimakan perut kosong gitu kan. Ada lagi yang dimakannya dalam keadaan rumah kosong. Gitu. Waduh, makan harta orang lain maling. Ya. Jadi kalau kita bicara dari segi apa bagusan dalam perut kosong apa enggak, memang sebenarnya itu belum terbukti sampai sekarang. Artinya buah mau dimakan sebelum sama setelah tuh based on research ya sama aja manfaatnya sebenarnya gitu. Cuman memang ada yang mengatakan bahwa kalau kita makan buah dulu itu harapannya tuh kita bisa lebih mengontrol makan beratnya. Jadi untuk orang-orang yang memang dia pengen ngontrol makan supaya kan ada orang yang makan nasi mesti banyak gitu kan kalap gitu. Kalau dia hajar dengan buah dulu harapannya kan lebih begitu masukin nasi tuh kayak gue udah mulai kenyang deh. Jadi makannya nggak banyak gitu. Iya. Jadi intinya bisa membantu untuk mengontrol porsi makan beratnya. Tapi kalau kayak misalnya Kak Sherly emang udah tahu porsinya berapa, ya nggak masalah juga. Benar-benar. Artinya kan apa yang dimakan pas makan berat kan juga nggak akan offside gitu ya. Oke. Gitu. Jadi paling makan beratnya 3 kilo, 4 kilo, berapa berat? Enggak gitu. Jadi apa namanya, selama kita bisa menggunakan buah untuk bisa mengontrol makan kita ya bisa kita pakai untuk menuhin dengan buah dulu. Tapi kalau misalnya emang enggak, gue yakin kok makan yang gue makan untuk makan beratnya udah sesuai dengan porsi gue. Ya makan sebagai sebuah dessert tadi, sebagai pencuci mulut juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Gitu. Menarik sekali nih insight daripada dokter Dika karena itu jangan sampai ini jadi pertempuran gitu di kalangan netizen makan buah dulu atau makan berat dulu karena capek gitu kita berantem telur duluan apa Ayam duluan. Ini juga dengan hal ini jadi fine aja ya sebenarnya ya lagi-lagi itu bicara tentang yang penting nutrisi itu tetap masuk gitu ya dok Betul. ya yang penting Sambil gue mikir kayaknya bukan soal ayam sama telur deh itu deh. Beda analogi nggak sih itu barusan? Iya kan beda analogi kan? ayam Iya, oke lah. iya itu bubur diaduk kata Nah itu baru. Oh, itu iya. lebih pas. oke ini maksudnya tentang Bubur diaduk apa perdebatan. bubur nggak diaduk? mendebat kayak harus berdebat tentang satu kayak guys come on Grow up. ada masalah negara yang kita grow up guys Iya. grow up Iya, ada iya. masalah-masalah yang lebih penting dan krusial dan patut untuk kita perhatikan oke langsung aja ke yang terakhir ini wheel terakhir Kak Sherly Kak Sherly silakan putar rodanya Oh, di bawah Oke. putar balik. Perboden Kak, nggak boleh. 10 Kapten Tsubasa oke ini dia yang ke-10 nggak maksudnya pertanyaan yang nomor 10 setiap hari jalan pagi dan jogging atau intense workout 3 kali seminggu Kak Sherly Berarti mungkin maksudnya gini ya, santai tapi tiap hari atau berat tapi cuma 3 kali seminggu. terima kasih Gitu, banyak Kak Sherly weh. sudah menerjemahkan Ditranslate. Kayaknya aku lebih pilih yang pertama deh. yang pertama Karena lebih sustainable for the long run ya. oh, oke Iya. lebih ke persistensinya jadi lebih Iya, bisa buat jangka panjang aja kayak lu bisa lakuin itu seumur hidup gitu. Karena lu kadang ya kalau misalnya terlalu intens gitu, yang ada lu jadi drain gitu. Jadi lu aku kapok lah, gue jadi nggak mau lagi gitu. oh, oke ada unsur Kadang kapoknya. gitu sih, iya. kalau karena terlampau capek mungkin gitu Iya, terlalu capek sampai lu nggak mau jalanin itu lagi. Jadi Menarik. mendingan something yang lebih nggak terlalu intens tapi you can do it like every day. Nah, bagaimana perspektif daripada dokter Dika? Jadi sebenarnya kalau kita lihat pilihan ini tuh bisa dibilang sebenarnya sama. Jadi gini ya, kalau kita bicara olahraga yang sifatnya ringan atau sedang, itu emang jadi dia punya konsekuensi mesti lebih sering atau lebih lama. Dibandingin kalau kita ambil olahraga yang sifatnya lebih berat. Oke. Gitu kan, kayak misalnya tadi ini kan jogging nih.
Kalau yang larinya mungkin lari kencang gitu kan, itu kan lebih intens. Nah, dengan kita melakukan olahraga yang ringan, kita kan secara angka disarankan mengejar 150 menit dalam seminggu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 30 menit jogging atau jalan santai, jalan pagi, mesti 5 kali kan untuk bisa dapat 150. Tapi kalau misalnya pilih olahraga yang berat gitu ya, misalnya kayak lari atau misalnya interval training atau sirkuit training yang bikin sampai gombios banget, itu kita cuman 75 menit. Jadi dapat courting 50%. Nah, artinya apa? Ya kalau misalnya emang kita bisa punya waktu yang agak banyak gitu ya, ya udah tiap hari santai nggak masalah. Tapi ada juga yang mikir, oh udah gue sibuk banget nih gitu kan, kerjaan gue bener-bener nguras selat Sunda gitu. Waduh, Berat sekali ya. berat sekali. Jadi susah Ngurus kan. Selat Sunda. Nah, kan akhirnya apa? Kita mesti bikin waktu yang memang lebih pendek untuk bisa olahraga. Nah, pilihan untuk olahraga yang lebih berat itu akan menjadi opsi gitu. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang, dok, gue kalau tadi yang kayak Kak Sherly bilang, gue kalau olahraga yang berat sakit-sakit, kaki gue sakit, pegel-pegel, nggak cocok buat gue. Ya udah main yang santai tapi lebih sering gitu. Jadi sebenarnya dua pilihan ini sama, tergantung kembali pada orang. Oke. Berarti selalu ada opsi ya buat kita dan Selalu sesuai ada kebutuhan opsi. kita. Betul. Kembali listening to our body. Ih, gila. Thank you banget nih Kak Sherly. Aku selalu kutip. Listening to our body. Oke. Terima kasih banyak Kak Sherly atas partisipasinya dalam permainan Spinoffil pertama kita di Prodia Podcast. Oke. Buat sahabat Prodia, mungkin ada pertanyaan disordered yang mau direkomendasiin buat bintang tamu kita selanjutnya. Silakan DM ke media sosial Prodia. Prodia_lab. Oke, sampai jumpa di spin-off wheel berikutnya. Will. Will lifestyle. Oke, terima kasih sahabat Prodia sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali lagi di episode berikutnya di Prodia Podcast. Wellness Lifestyle.